Pernahkah kalian curiga dengan tetangga yang mendadak kaya? Uang yang datang entah dari mana, kemewahan yang muncul dalam semalam. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apa harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan itu? Selamat datang kembali di Zona Goib. Malam ini, kita akan menelusuri jejak pesugihan paling terkenal di tanah Jawa. Sebuah kisah yang berawal dari dengki dan berakhir dengan air mata darah. Ini adalah kisah teror dari tuyul pesugihan Pakaryo. Desa Sido Rahayu adalah potret klasik sebuah perkampungan padat di Jawa Tengah. Rumah-rumah saling berdempetan, dipisahkan oleh ganggang sempit yang becek saat hujan. Aroma masakan dari dapur yang mengepul berbaur dengan bau tanah basah dan pakan ternak. Disinilah, di tengah denyut kehidupan yang sederhana itu, tinggal seorang pria bernama Karyo. Karyo bukan siapa-siapa. Sehari-hari, ia hanyalah seorang pendorong gerobak barang di pasar. Kulitnya legam terbakar matahari, otot-otot lengannya menonjol keras karena pekerjaan. Namun tatapannya seringkali kosong, menyimpan lelah yang tak terucap. Istrinya, Tumini, seorang wanita pendiam yang membantu ekonomi keluarga dengan menjadi buruh cuci panggilan. Hidup mereka pas-pasan, seringkali lebih banyak kurangnya. Di seberang rumah papan mereka yang reot, berdirilah warung kelontong kecil milik Budi dan istrinya, Lastri. Mereka sedikit lebih beruntung. Dengan kerja keras dan menabung sedikit demi sedikit, mereka bisa menyekolahkan anak tunggal mereka dan sesekali merenovasi rumah. Kehidupan mereka adalah cerminan dari kerja keras yang jujur. Perubahan itu datang seperti angin musim kemarau, tiba-tiba dan kering. Suatu pagi, gerobak Karyo yang biasanya sudah pergi sebelum matahari terbit masih terparkir di halaman. Karyo tidak lagi pergi ke pasar. Beberapa minggu kemudian, beberapa kuli bangunan terlihat membongkar rumah papannya. Dalam waktu singkat, di atas tanah yang sama, berdirilah sebuah rumah tembok yang mentereng, dicat warna kuning gading yang menyilaukan mata. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar di setiap sudut gang. Dari mana Karyo mendapatkan uang? Menang undian? Dapat warisan? Tak ada yang tahu pasti. Karyo sendiri menjadi lebih pendiam. Ia jarang keluar, dan jikapun keluar, ia hanya duduk di teras rumah barunya, menatap kosong ke jalanan dengan sebatang rokok kretek terselip di bibirnya. Keanehan pertama dirasakan oleh Lastri. Setiap malam sebelum menutup warungnya, ia selalu menghitung uang hasil penjualan hari itu dan menyimpannya di dalam laci kayu yang terkunci. Suatu pagi saat membuka laci itu, ia merasa jumlahnya berkurang. Hanya 1 atau 2 lembar uang puluhan ribu. Awalnya ia mengira dirinya salah hitung. Namun kejadian itu terulang lagi keesokan harinya dan hari berikutnya. Selalu dalam jumlah kecil, seolah agar tidak terlalu kentara. Lastri mulai cemas. Ia memeriksa setiap sudut warung, mencari lubang tikus atau tanda-tanda pembobolan. Nihil, semua pintu dan jendela terkunci rapat. Ia menceritakan itu pada Budi, suaminya. Budi yang lebih rasional hanya menyuruhnya untuk lebih teliti. Mungkin terselip, mungkin salah memberi kembalian. Namun, teror yang sesungguhnya belum dimulai. Malam itu, saat desa sudah terlelap, Lastri terbangun karena suara aneh. Seperti suara tawa kecil yang ditahan. Cikikikik, lirih sekali, hampir menyatu dengan suara jangkrik. Ia membangunkan Budi, namun suaminya hanya bergumam dalam tidurnya. Lastri menajamkan telinga. Suara itu sepertinya datang dari arah langit-langit kamar mereka. Bulu kuduknya meremang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, mencoba mengabaikan suara itu sampai pagi menjelang.
Di sisi lain, perubahan yang lebih mengerikan terjadi pada Tumini, istri Karyo. Sejak menempati rumah baru, tubuhnya justru semakin kurus. Wajahnya yang dulu sayu kini pucat pasi, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang selalu terlihat lelah. Ia tak lagi menerima pekerjaan mencuci. Kerjanya hanya duduk di teras, sama seperti suaminya, namun dengan tatapan yang berbeda. Tatapan Tumini kosong, namun kedua lengannya seringkali dalam posisi seperti sedang menggendong sesuatu, menimang-nimang udara kosong dengan lembut. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Budi tak bisa tidur. Pikirannya kalut memikirkan uang warung yang terus berkurang. Ia memutuskan untuk duduk di luar, mencari angin. Dari kegelapan teras rumahnya, pandangannya tak sengaja tertuju pada rumah Karyo yang terang benderang. Saat itulah ia melihatnya. Sesosok makhluk kecil, tingginya tak lebih dari lutut orang dewasa, sedang memanjat dinding rumah Karyo dengan lincah. Kulitnya licin dan pucat di bawah cahaya lampu. Kepalanya gundul pelontos dan ia telanjang bulat. Makhluk itu bergerak tanpa suara, seperti seekor cicak raksasa, lalu menghilang di balik atap. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Gambaran tuyul dari cerita-cerita orang tua langsung terlintas di benaknya. Ia bergegas masuk ke dalam, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia melirik Lastri yang tertidur pulas. Malam itu, Budi tidak lagi berpikir ini hanya masalah salah hitung. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di desa Sidorahayu. Sesuatu yang ganjil telah dibeli dengan harga yang tak ternilai. Dan kini, teror itu mulai merayap keluar dari rumah Karyo, mencari mangsa di kegelapan malam. Malam berikutnya, saat Budi sedang berjaga di warungnya yang sudah tutup, ia melihat lagi makhluk itu. Kali ini lebih jelas. Sosok anak kecil gundul itu berlari melintasi jalanan desa yang sepi, langsung menuju ke arah rumahnya. Dengan ngeri, Budi melihat makhluk kecil itu memanjat tembok warungnya dan dengan mudah menyelipkan tubuh mungilnya melalui lubang ventilasi udara yang sempit. Teror itu kini sudah berada di dalam rumahnya. Di dalam warung, Budi terpaku di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak berani bergerak bahkan untuk bernafas. Pikirannya berpacu liar. Makhluk itu, tuyul itu, ada di dalam rumahnya. Mungkin sedang merayap di langit-langit atau bersembunyi di antara tumpukan barang dagangan. Ia ingin berteriak membangunkan Lastri, tetapi lidahnya terasa keluh. Bagaimana jika makhluk itu menyakiti istrinya? Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap bunyi derit kayu atau suara tikus yang berlari di atap membuat jantungnya serasa melompat keluar. Ia duduk dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya remang dari lampu jalanan yang menembus celah jendela. Setelah terasa seperti selamanya, ia mendengar suara gesekan pelan dari arah lubang ventilasi. Dengan mata terbelalak ngeri, ia melihat sosok kecil itu kembali menyelinap keluar, lincah seperti bayangan, lalu berlari menyeberang jalan dan menghilang ke dalam rumah Karyo. Keesokan harinya, Budi menemukan beberapa lembar uang 50 ribuan lagi-lagi raib dari laci. Tapi uang itu bukan lagi fokus utamanya. Wajahnya pucat dan ia tak banyak bicara. Lastri yang melihat perubahan sikap suaminya menjadi semakin khawatir. Sementara itu, kondisi Tumini semakin memprihatinkan. Setiap hari, ia akan duduk di kursi goyang di teras rumahnya, menimang-nimang sesuatu yang tak kasat mata. Bibirnya menggumamkan lagu Nina Bobo dengan suara parau. Kadang ia akan tertawa sendiri, seolah sedang bercanda dengan bayi yang digendongnya. Para tetangga yang melihatnya hanya bisa bergidik ngeri. Mereka tahu jiwa Tumini perlahan-lahan terkikis.
seorang tetua desa yang dikenal paham hal-hal gaib, Mbah Joyo, pernah mencoba mendekati Tumini. Dengan suara lembut, ia bertanya apa yang sedang ditimbangnya. Tumini menatap Mbah Joyo dengan mata kosong, lalu tersenyum. "Anakku, Mbah, dia tampan, kulitnya bersih, tapi suka sekali minum susu," katanya lirih sambil mengelus-elus udara di dekapannya. Namun kemudian senyumnya memudar. "Tapi susunya bukan susu biasa, Mbah, susunya merah," lanjutnya dengan suara bergetar seolah baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Mbah Joyo mundur perlahan. Ia mengerti sekarang. Tumini tidak sedang menimbang bayi biasa. Ia sedang menyusui anak goib, tuyul peliharaan suaminya. Susu merah yang dimaksud adalah darahnya sendiri. Itulah mengapa tubuhnya semakin hari semakin lemah dan pucat. Ia dijadikan tumbal, sumber kehidupan bagi makhluk pemelihara kekayaan itu. Di sisi lain, Budi tidak tahan lagi. Ia merasa terancam. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyiapkan beberapa perangkap sederhana di sekitar warung. Kaleng-kaleng kosong yang diikat dengan benang, berharap bisa menimbulkan suara jika ada yang menyentuhnya. Ia juga menaburkan garam kasar dan potongan bawang putih di setiap sudut ruangan, sesuai dengan nasihat orang-orang tua. Sekitar tengah malam, suara tawa kecil itu terdengar lagi. Cekik-cekik. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam kamar tidur mereka. Lastri dan anak mereka tidur lelap, tidak menyadari apapun. Budi menahan nafas, menggenggam erat sebatang sapu lidi. Tiba-tiba, terdengar suara kelentang. Salah satu perangkap kalengnya jatuh dari atas lemari. Budi melompat. Ia melihat bayangan kecil berkelebat di sudut ruangan. Dengan panik, ia mengayunkan sapu lidi ke arah bayangan itu. Terdengar pekikan melengking, bukan seperti suara manusia, tapi lebih mirip suara hewan yang kesakitan. Bayangan itu bergerak sangat cepat, berlari menuju pintu belakang. Anehnya, pintu yang terkunci rapat itu seolah terbuka dengan sendirinya, lalu tertutup kembali. Di lantai, Budi menemukan sesuatu. Setetes cairan berwarna merah kehitaman, berbau amis yang menusuk hidung. Darah. Ia berhasil melukai makhluk itu. Di seberang jalan, di dalam rumah mewah Karyo, Tumini tiba-tiba menjerit histeris. Jeritanya memecah keheningan malam, penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Karyo terlihat panik, berlari keluar masuk rumah. Lampu di rumah mereka menyala terang hingga pagi. Sejak malam itu, teror di rumah Budi berhenti. Uang di warungnya tidak lagi hilang. Tapi ketenangan itu terasa semu. Karena sebagai gantinya, desa mereka mulai dihantui oleh suara tangisan bayi yang menyayat hati setiap malam. Suara itu tidak jelas asalnya. Kadang terdengar dari arah rumah Karyo, kadang dari pohon besar di ujung desa, kadang seolah berasal dari kolong tempat tidur mereka sendiri. Tangisan itu terdengar pilu, seperti bayi yang kelaparan dan kesakitan. Semua warga desa mendengarnya. Mereka tahu itu adalah tangisan tuyul peliharaan Karyo. Tuyul yang terluka dan tidak lagi bisa mencuri, kini kelaparan. Dan sumber makanannya yang satu-satunya, Bu Tumini sudah tak sanggup lagi memberinya susu. Kondisinya semakin parah. Ia tak lagi bisa bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Kekayaan Karya tidak lagi membawa kebahagiaan. Wajahnya selalu terlihat cemas dan ketakutan. Ia telah memenangkan dunia, tapi kini ia terjebak dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Teror tuyul itu tidak lagi menyasar harta, tapi kini menyiksa jiwa seluruh penduduk desa dengan tangisannya yang memilukan. Mereka tahu, jika tangisan itu tidak berhenti, sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Sesuatu yang akan meminta tumbal lebih dari sekedar uang dan darah. Tangisan itu menjadi penanda waktu di desa Sidio Rahayu. Saat matahari terbenam dan azan maghrib selesai berkumandang, suara tangisan bayi itu akan mulai terdengar.
lirih pada awalnya, kemudian semakin kencang dan menyayat hati seiring malam yang semakin larut. Tidak ada warga yang berani keluar rumah. Mereka hanya bisa mendekap anak-anak mereka, berdua dalam hati, agar tangisan itu tidak berhenti di depan pintu rumah mereka. Budi dan Lastri hidup dalam penyesalan dan ketakutan. Meski uang mereka tak lagi hilang, suara tangisan itu seolah menjadi pengingat konstan akan apa yang telah Budi lakukan. Setiap malam, Lastri akan memeluk erat anak mereka, seolah takut ada yang mau merebutnya dari sisinya. Budi sendiri lebih banyak diam. Wajahnya selalu tegang, mendengarkan setiap suara dari luar. Kondisi Karyo lebih parah lagi. Ia terlihat seperti orang gila. Siang hari, ia akan mondar-mandir di depan rumahnya, matanya merah karena kurang tidur, bergumam pada dirinya sendiri. Kemewahan rumahnya kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia tidak bisa lari dari suara tangisan yang seolah paling kencang terdengar di dalam rumahnya sendiri, menagih sesuatu yang tak lagi ia bisa berikan. Butum ini sudah tak berdaya. Tubuhnya yang ringkih hanya terbaring lemah di atas kasur. Nafasnya satu-satu. Menurut Bajoyo, sari kehidupan Tumini sudah hampir habis disedot oleh makhluk itu. Darahnya tak lagi cukup untuk memberi makan tuyul yang semakin buas karena lapar. Malam puncak teror itu akhirnya tiba, tepat pada malam Jumat Legi. Hujan turun rentik-rentik, membuat suasana desa semakin mencekam. Seperti biasa, tangisan bayi itu mulai terdengar setelah maghrib. Namun, malam ini ada yang berbeda. Tangisan itu terdengar lebih panik, lebih marah, dan berpindah-pindah dengan cepat. Kadang dari arah timur, lalu tiba-tiba dari barat, seolah sedang mencari sesuatu dengan putus asa. Di dalam warungnya, Budi dan Lastri tidak bisa tidur. Anak mereka rewel dan terus menangis, seolah merasakan hawa jahat yang pekat di luar. Tiba-tiba, anak itu berhenti menangis dan menunjuk ke arah jendela kamar. Matanya terbelalak ketakutan. Itu, katanya terbata-bata. Budi memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Jantungnya nyaris copot. Di luar, di tengah rintik hujan, ia melihat sosok kecil gundul itu lagi. Namun kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan. Matanya menyala merah seperti bara api dan mulutnya yang kecil terus terbuka, mengeluarkan suara tangisan yang memekakkan telinga. Ia tidak lagi mencari uang. Ia menatap lurus ke arah rumah Budi, lebih tepatnya ke arah kamar di mana anak Budi berada. Makhluk itu menginginkan tumbal baru, anak Budi. Budi langsung menarik Lastri dan anaknya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. "Jangan bersuara," bisiknya dengan panik. Dari kolong ranjang, mereka mendengar suara cakaran di dinding luar. Kerasak, kerasak. Lalu suara cakaran itu berpindah ke pintu, semakin keras dan beringas. Pintu kayu itu bergetar seolah akan jebol. Anak mereka kembali menangis ketakutan. Suara tangisan itu membuat makhluk di luar semakin menggila. Di saat yang bersamaan, dari seberang jalan terdengar suara pintu rumah Karyo dibanting terbuka. Karyo berlari keluar ke tengah hujan. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Ia berteriak ke arah langit yang gelap. "Cukup, jangan ganggu mereka. Ambil aku saja, ambil aku!" teriaknya putus asa. Seolah mendengar perintah tuannya, suara cakaran di pintu rumah Budi berhenti. Keheningan yang tiba-tiba itu justru terasa lebih menakutkan. Budi masih tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian, keheningan itu dipecahkan oleh sebuah jeritan. Jeritan yang bukan dari Karyo, melainkan dari dalam rumahnya. Itu suara Tumini. Jeritan terakhirnya yang sangat panjang dan menyayat sebelum akhirnya lenyap ditelan suara hujan. Setelah jeritan itu, semua suara berhenti.
Suara tangisan bayi gaib, suara cakaran, semuanya hilang. Hening. Budi menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memberanikan diri keluar dari kolong tempat tidur. Ia mengintip lagi keluar jendela. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya mual. Karyo terduduk lemas di tengah jalan, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan. Pintu rumahnya terbuka lebar, menampakkan kegelapan di dalamnya. Pagi harinya, warga desa gempar. Tumini ditemukan meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Kondisinya mengenaskan. Seluruh tubuhnya kering seperti mumi dan di lehernya terdapat 2 lubang kecil bekas gigitan, seolah ada yang menghisap sisa-sisa kehidupannya hingga tetes terakhir. Karyo ditemukan dalam keadaan linglung. Ia tidak berbicara, hanya menatap kosong dan sesekali tertawa lalu menangis. Rumah mewahnya kini terasa angker dan dingin. Tak lama kemudian, ia dibawa pergi oleh keluarganya dari luar kota, dan rumah itu dibiarkan kosong, menjadi monumen bisu dari sebuah pesugihan yang berakhir tragis. Desa Sidorahayu kembali tenang. Tak ada lagi uang yang hilang, tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Namun, luka batin dan trauma itu membekas selamanya. Budi dan Lastri akhirnya memutuskan untuk pindah, tak sanggup lagi tinggal di tempat yang menyimpan kenangan mengerikan itu. Mereka menjual warung mereka dengan harga murah dan pergi memulai hidup baru di tempat lain. Kisah Pak Karyo menjadi legenda di desa itu, sebuah pelajaran mahal tentang keserakahan. Tentang bagaimana jalan pintas menuju kekayaan seringkali membentangkan jalan lurus menuju neraka. Dan rumah kuning gading yang kini terbengkalai itu berdiri sebagai saksi bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keping rupiah yang didapat dari persekutuan dengan kegelapan. Harga yang dibayar dengan darah, nyawa, dan kewarasan. Nyawa telah ditukar dengan harta, dan pada akhirnya keduanya lenyap di telan kegelapan. Inilah akhir dari kisah Tuyul Pesugihan Pak Karyo. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan ketenangan jiwa. Terima kasih telah menemani kami di Zona Gaib. Selalu ingat, jangan pernah bermain-main dengan apa yang tidak kalian pahami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.